Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan pada kali ini saya akan membahas mengenai Sistem Informasi Manufaktur ya. Kita lihat gambar di sini adalah gambar perusahaan seperti pabrik ya. Nah, kita lihat di sini. Di dalam sistem informasi manufaktur ya, biasanya kita menggunakan sebuah aplikasi komputer ya, yang mana sistem itu sudah terkonseptual ya pada area persediaan seperti titik pemesanan ya. Kita lihat, perhatikan kembali bagaimana komputer tersebut digunakan ya. Di dalam suatu sistem yang dicampuri dengan sistem fisik dan konseptual ya. Nah, adapun di dalam sistem informasi manufaktur ya, manufaktur itu artinya sangat luas ya, yang mana di dalam perusahaan ya, kita lihat manufaktur itu secara umum ya, artinya suatu aktivitas yang kompleks ya, yang melibatkan berbagai sumber daya manusianya dan aktivitas perancangan produk ya. Kita lihat pengertian dari sistem informasi manufaktur itu suatu sistem yang berbasis komputer yang bekerja dengan menghubungkan sistem informasi secara fungsional. Kita lihat di sini, komputer adalah sebagian dari sistem fisik ya. Kita lihat di sini ya, ada computer aided design ataupun CAD ya. Kemudian ada computer aided engineering ya, yang mana penggunaan komputer tersebut sangat membantu dalam rancangan produk ya, seperti perangkat lunaknya ya, yang dirancang sehingga bisa disimpan di dalam suatu rancangan database. Kita lihat di sini computer aided manufacturing ya. Nah, penerapan di dalam komputer untuk proses produksi ini biasanya ada mesin produksi khusus ya, yang dikendalikan oleh suatu alat seperti komputer untuk menghasilkan produk ya, sesuai dengan spesifikasi dari database yang dirancang ya. Kemudian ada robotik juga ya. Robotik itu biasanya melibatkan robot industrial ya, alat yang secara otomatis dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu di dalam manufaktur. Biasanya pertama kali dikenalkan di kalangan industri mobile ya. Nah, memungkinkan nggak biaya yang sangat rendah, kualitas yang tinggi, melaksanakan tugas yang sangat berbahaya ya. Kita lihat di sini, sumber eksternal ada pemakai, kemudian ada database-nya. Kita lihat di sini ada sumber internal juga ya. Sumber internal ini ada dua, yaitu sistem informasi akuntansi dan engineering ya. Kemudian kita lihat lagi sebagai sumber eksternalnya ada dua juga, yaitu sistem informasi akuntansi dan subsistem intelijen manufaktur ya. Sehingga dari ketiga tersebut dihubungkan di dalam database juga, sehingga menghasilkan sistem produksi, persediaan, kualitas, dan biaya yang akan dituangkan ataupun kepada pihak eksternal seperti pemakai ya. Nah, subsistem di dalam sistem informasi akuntansi biasanya yang bisa dikumpulkan yaitu mengenai arus materialnya, kemudian mengumpulkan data pekerjaan seperti laporan pekerjaan harian, mengumpulkan data kehadiran pegawainya atau sumber daya manusianya, berarti laporan kehadiran. Ada juga yang disebut dengan subsistem rekayasa industri, yaitu teknik industrinya, mempelajari sistem fisik dan konsep yang sudah saya jelaskan pada materi slide yang pertama, yaitu pada saat pertemuan pertama. Kemudian menetapkan standar produksi. Kita lihat subsistem intelijen manufaktur. Kita lihat di sini ya. Apa sih subsistem intelijen manufaktur? Itu biasanya mengenai hal-hal kontak lingkungan, kemudian serikat pekerja, pemasok ya, itu intelijen manufaktur. Subsistem produksi biasanya digunakan untuk membangun fasilitas produksinya, menjalankan fasilitas produksi. Kita lihat subsistem inventory, yaitu menentukan tingkat inventory ya, kemudian biaya perawatan, biaya pembelian, jumlah pesanan, dan jumlah produksi secara ekonomis ya. Kita lihat ada subsistem kualitas. Seperti apa sih subsistem kualitas itu?
Nah, di sini ada 14 pokok di dalam data mining ya, mempertahankan para pekerja ya. Kemudian menentukan kualitas, manajemen mutu, elemen TQ, kemudian kualitas pada sumber tanpa cacat ya. Nah, di sini ada subsistem biaya. Apa sih subsistem biaya itu? Seperti laporan periodik, mensyaratkan unsur-unsur standar ya. Kita lihat di sini ada CIM, yaitu Computer Integrated Manufacture ataupun manufaktur komputer terpadu. Ini adalah manajemen yang mana di dalam teknologi produksi dan informasinya harus bekerja sama ya. Kemudian SIM adalah suatu cara memandang ya, bahwa sumber produksi perusahaan itu sangat tergantung pada sebuah sistem ya. Bagaimana cara pendefinisiannya, pendanaan, pengelolaan, dan pengorganisasian di dalam proyek. Kita lihat lagi, SIM adalah pandangan sistem mengenai produksi ya, bukan pandangan mengenai molekuler ya, yang hanya berhubungan dengan ya, bagiannya yang secara terpisah. Nah, di sini adalah manfaat dari sistem informasi itu sendiri ya. Manfaat dari manufaktur itu di dalam perusahaan yaitu adalah untuk menghasilkan produksi perusahaan lebih cepat, tepat waktu ya. Karena di dalam sistem informasi manufaktur ini dengan menggunakan komputer biasanya ya, untuk hasil produksinya lebih cepat prosesnya ya. Kemudian ada juga manfaatnya untuk komponen data ya, di dalam sistem informasi manufaktur dalam dapat menunjang proses pengolahan ya, untuk menjadikan sebuah informasi yang bisa digunakan oleh bagi departemen persediaan produksi ya. Kemudian kualitas juga ya, keuntungan bagi perusahaan lebih meningkat karena informasi yang diperoleh dalam informasinya biasanya tepat dan terpercaya ya. Nah, di dalam pengarsipan juga dia lebih terstruktur ya dalam menggunakan database. Dengan menggunakan sistem informasi manufaktur ini artinya fisik secara robotik bisa menghasilkan produksi semakin cepat, tepat ya. Kemudian berkurangnya jumlah sisa bahan yang tidak terpakai ya. Jadi mengenai sistem manufaktur ini ya, intinya kita menggunakan komputer base ya, supaya apa, hasilnya biar lebih cepat, tepat, dan akurat ya. Jadi akhir kata itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sistem informasi manufaktur. Akhir kata saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.